Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Pak RT akan sedikit membahas kronologi meninggalnya almarhum Ilham ya. Dan beliau ini adalah ACP di salah satu bank BUMN yang ada di Jakarta Pusat. Nah, sontak saja pemberitaan ini langsung viral di media sosial. Nah, teman-teman, ini kejadiannya sangat mengerikan ya di tahun ini loh. Kemarin saja belum selesai kasusnya diploma muda ya Arya Daru ketika meninggal di lakban di kosannya yang ada di Jakarta Pusat. Nah, teman-teman, banyak sekali asumsi yang liar ya. Kenapa almarhum ini bisa diculik dan akhirnya ditemukan tewas meninggal? Nah, Pak RT akan rentetkan ya dari beberapa sumber informasi ya. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu kamera CCTV yang sudah beredar di beberapa media sosial ya. Nah ini teman-teman, detik-detik almarhum ini disergap ya atau diculik. Nah, ini kayaknya lagi hujan. Tiba-tiba mau masuk ke mobilnya, ini ada mobil hitam. Nah, langsung tiba-tiba saja disergap. Kurang lebih ini 3 orang ya teman-teman ya. Nah, itu ada apa ya? Dia tadi ada yang ngambil kayaknya handphone jatuh atau apa. Nah, ini sudah banyak beredar ya teman-teman di berbagai media sosial. Nah, akhirnya ada yang pakai batik. Nah, sebenarnya ini sudah tahu nih, gitu kan? Karena posisinya kan Pak Ilham ini, almarhum ini, kelihatan mungkin ya ada sedikit keributan dan langsung dibawa sama si mobil putih itu. Nah, menurut teman-teman gimana? Boleh berasumsi di kolom komentar. Oke, teman-teman, kita lihat dulu profilnya si almarhum ya. Almarhum ini bernama lengkap Muhammad Ilham Pradipta ya. Kurang lebih sekitar usianya di 37 tahun. Ini masih muda ya teman-teman ya. Seangkatan kayak Pak RT loh. Nah, beliau adalah salah satu kepala kantor cabang pembantu yang ada di Jakarta Pusat, di sekitaran Jakarta lah ini ya. Nah, ini ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di wilayah Bekasi ya. Baik warga Pak RT akan sedikit mengupas profilnya almarhum ini ya. Almarhum ini bekerja di salah satu bank BUMN yang ada di cabang Jakarta ya teman-teman ya. Nah, beliau ini usianya masih muda, sekitar 37 tahun. Dan almarhum Pak Ilham ini dikenal sosok yang tegas, bijaksana gitu kan, nggak menye-menye lah. Dan apalagi ya dari beberapa media sosial ketika Pak RT scroll ketika Pak RT cari, beliau ini ternyata dikenal sama teman-temannya ini ya orang yang baik ya. Bahkan banyak sekali komentar-komentar yang bersaksi bahwa almarhum ini adalah orang baik ya. Sangat prihatin ya. Jadi sekali lagi sebelum melebar kemana-mana nih, Pak RT mengucapkan turut bela sungkawa ya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentunya ketika ini sudah tertangkap ya teman-teman ya, dan benar-benar pihak berwajib bisa mengkupas tuntas apa sih yang menjadi motifnya ya. Karena sampai sekarang belum tahu tuh motifnya apa. Jadi nanti lihat ya asumsinya seperti apa. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Hari dimana penculikan Pak Ilham Pradipta itu ya. Jadi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Kejadian bermula pada hari Rabu ketika Pak Ilham ini menjalani aktivitas rutin sebagai kepala cabang ya. Intinya menurut keterangan Kanit Reskrim di Polda ya Metro Jaya, korban diculik setelah melakukan rapat dengan sejumlah rekannya. Ya. Aduh, jadi si korban ini mungkin ya tidak punya firasat apapun karena dalam apa ya, kegiatan sehari-harinya sebagai kepala cabang gitu kan, ya habis meeting bareng rekan-rekan gitu kan, tiba-tiba entah ada WA atau telepon akhirnya ke tempat parkiran ya, salah satu supermarket katanya. Nah, ini perlu ini juga ya, apakah nggak sekonyong-konyong gitu kan langsung datang ke parkiran, ke mobil, karena kan mobilnya bersampingan ya antara mobilnya almarhum dengan mobil yang si
SUV putih tadi ya gitu kan. Nah, penculikan terjadi di area parkir supermarket di Pasar Rebo, teman-teman ya, Jakarta Timur. Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, Ilham menggunakan kemeja coklat dan celana panjang krem ketika berjalan menuju mobilnya. Jadi ini masih simpang siur juga ya. Apakah ketika ke parkiran itu memang benar mau pulang, tapi di rekaman CCTV kayak celingak-celinguk seolah-olah janjian tuh sama seseorang gitu kan ya. Nah, saat hendak memasuki mobil hitamnya miliknya, ia disergap oleh 2 orang tak dikenal yang keluar dari mobil putih yang diparkir tepat di sebelahnya. Nah, teman-teman, ini sangat sadis ya kalau menurut Pak RT ya. Jadi ketika ada apa ya kejadian seperti ini, orang mungkin sudah nggak mikir banyak ya, udah eksekusi dan akhirnya bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang gitu kan ya. Ini kayaknya sudah direncanakan, nggak mungkin spontan ya teman-teman ya. Nah, oke, lanjut ya. Penemuan jenazah Pak Ilham Pradipta pada hari Kamis tanggal 21 Agustus. Jadi besoknya ya, tanggal 20 ke tanggal 21 pada hari Kamis kemarin teman-teman ya. Nah, ditemukan jasad Pak Ilham ini di semak-semak kawasan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ya. Ditemukannya di Bekasi. Telah ditemukan sosok mayat yang posisinya kakinya dilakban dan matanya ditutup lakban juga. Ini dilakban juga ya. Kemarin kan kasusnya Arya Daru dilakban juga ini ya, seolah-olah ada isyarat untuk pembungkaman gitu ya. Ini kan konspirasi ya teman-teman ya. Boleh ya teman-teman berasumsi juga apakah ada kaitannya dengan kasus-kasus seperti ini. Nah, kemudian ditemukan terdapat beberapa luka di tubuhnya. Jadi ada luka juga ya, mungkin ya dianiaya teman-teman ya. Nah, akhirnya nggak harus menunggu lama ya, pihak berwajib akhirnya ya melakukan penangkapan terhadap 4 pelaku nih ya. Polda Metro Jaya bergerak cepat dan berhasil menangkap 4 terduga pelaku dalam waktu singkat ya. Jadi inisialnya nih ya, ada AT ditangkap di Jalan Johar Baru 3 Jakarta Pusat, RS ditangkap di Jalan Johar Baru 3 di Jakarta Pusat juga, dan RAH ditangkap di Jalan Johar Baru 3 juga di Jakarta Pusat, dan RW alias Eras 28 tahun ditangkap saat mendarat di Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo teman-teman ya. Jadi di NTT, yang merupakan warga Manggarai Timur, diketahui berprofesi sebagai debt collector atau penagih hutang. Nah, ini kayaknya ada kaitannya dengan orang-orang internalnya juga, karena si Eras ini kolektor ya, debt collector. Ada apa nih ya? Aduh, jadi bingung juga ya, karena sampai saat ini Pak RT juga belum tahu nih kelanjutannya motifnya apa nih gitu kan ya. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Motif kasus masih misterius ya hingga saat ini ya. Ini dari pihak berwajib ya. Motif dibalik pembunuhan Pak Ilham ini masih menjadi teka-teki ya. Jadi 4 pelaku yang ditangkap ini merupakan ya warga sipil ya gitu kan. Mereka berperan sebagai hanya penculik saja ya. Jadi katanya nih ya, yang dalangnya ini masih buron ya. Jadi saya juga nggak mau berasumsi kemana-mana. Adapun asumsi-asumsi itu kan menurut netizen ya. Jadi ada beberapa nih ya yang netizen berkomentar gitu kan di kolom komentar di beberapa media sosial ya, yang menyatakan ya lucu-lucu lah gitu kan ya. Mungkin ini ya, yang pertama adalah komentarnya apa ini ya. Tuh, negara dipimpin jenderal tapi dikuasai oleh kriminal katanya. Jangan nanya aparat yang kemana, itu pertanyaan dari puluhan tahun lalu jika ada yang bisa dijawab ya. Nah, ini motif pelaku melakukan kredit fiktif sebesar 3 miliar. Nah, ini asumsi ya, dan diketahui oleh kacabnya, makanya kacabnya diselesaikan. Nah, ini asumsi ya teman-teman dari netizen. Ada juga ya informasi bahwa penggelontoran dana bukan lagi 3M ya, bahkan mungkin belasan, puluhan atau ratusan ya. Dan diketahui nih sama si almarhum, karena almarhum ini orangnya jujur teman-teman ya. Jadi ya ini masih asumsi juga ya, masih asumsi juga. Nah, ada nih yang paling lucu ya. Jangan lapor polisi, lapor ke Damkar aja, gerak cepat responnya. Nah, ada yang berkomentar seperti itu. Dan akhirnya ya ini dari segmen pihak keluarga ya. Jadi dari permintaan istrinya almarhum gitu kan, bahwa
istrinya ini mengungkapkan ketidakpahamannya atas tragedi yang menimpa suaminya. Jadi nggak paham nih, orang terdekat pun nggak paham ini kasusnya apa. Ya dalam di salah satu media ya, dalam wawancaranya juga ya, sebetulnya kan Pak Ilham ini ya, almarhum ini adalah orang baik ya. Memang betul ya, banyak teman-temannya yang merespon di beberapa kolom komentar ya ketika berita ini muncul. Banyak sekali netizen atau sahabat-sahabatnya Pak Ilham ini mengakui bahwa beliau ini adalah orang baik gitu kan. Nah, ada juga teman-teman dari beberapa media juga ya, statusnya kasus ini adalah masih dalam pendalaman ya, atau masih dalam penyidikan. Ada apa nih sebenarnya ya. Nah, ini dari hasil ya, mungkin dari hasil otopsi atau dari hasil penglihatan si jenazah, ada hantaman benda tumpul, teman-teman ya. Polisi mengungkap hasil pemeriksaan atau otopsi jenazah kepala cabang pembantu ini gitu kan, Muhammad Ilham ini. Polisi menjelaskan tewasnya akibat luka dari benda tumpul ya, mungkin ya hantamnya kurang ajar ya. Ditemukan tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher ya. Mungkin ada hantaman di bagian dada serta di bagian leher juga gitu kan. Nah, itu diakibatkan oleh benda tumpul. Nah, ini kata Kepala Rumah Sakit Karumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri Brigjen Dr. Prima Heru kepada wartawan ya, kepada wartawan. Jadi dari hasil otopsinya ya, dari salah satu rumah sakit Bayangkara ya tingkat 1 Pusdokes Polri menyatakan ada hantaman benda tumpul di bagian dada dan leher ya, teman-teman ya. Ini kasusnya akan makin rumit ya kalau udah kayak gini ya, urusan duit kayaknya, atau mungkin urusan apalah, karena yang kasus kemarin juga ini Arya Daru ini ya, yang diploma muda ya, ujung-ujungnya kan kasus percintaan, jadi kemana-mana gitu kan. Nah, ini pencarian dalang ya, jadi fokus utama untuk ya saat ini adalah pencarian dalangnya yang mengakibatkan Pak Ilham ini meninggal gitu kan, dan dieksekusi secara kejam nih teman-teman ya. Fokus utama yang penyelidikan saat ini adalah mengungkap identitas dan menangkap dalang atau otak utama yang memerintahkan penculikan ini gitu kan. Jadi mungkin dalangnya belum ketangkap nih ya. Sementara masih dilakukan pendalaman dan masih dilakukan pengejaran terkait keterlibatan tersangka lain. Oh, emang berapa orang ya teman-teman ya. Jadi asumsinya adalah yang 4 orang ini berarti belum ketangkap dong. Kalau gitu belum semua ya, betul, belum ke semua ketangkap kan. Nah, teman-teman, ini sepertinya wajib kita pantau, wajib kita kawal, dan terus kita upload ya, atau kita share di media sosial supaya memang kasus ini benar-benar ada titik terang dan bisa secara secara transparan gitu kan ke masyarakat, sebenarnya apa sih motifnya sampai bisa menghilangkan nyawa seseorang dengan secara sadis. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu dari Pak RT. Kalau ada salah-salah kata ya mohon dimaklum, karena beritanya ini sangat baru sekali ya. Jadi kita nunggu juga berita update yang selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih buat para warga Jelang Malam. Adapun asumsi silakan ya, kita diskusi di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya supaya video-video dari Jelang Malam bisa terupdate di channel kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.